Assalamualaikum teman-teman, kenalin aku Lutfi Ariska Sabila, aku dari kelas 10B dan aku sekolah di SMA Negeri 1 Klaten. Salam kenal. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai pergaulan bebas dan larangan berbuat zina. Jadi, kalian tahu nggak sih apa itu pergaulan bebas dan larangan zina itu? Dan sekalian kita akan mencari tahu bagaimana kita menghindari dua hal tersebut. Dan jangan lupa kalian siapin alat tulis kalian karena sebaik-baiknya meningkat ilmu dengan cara menulis. Dan langsung saja kita simak videonya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan sendiri memiliki arti proses interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Sedangkan bebas dapat diartikan sebagai terlepas dari kewajiban, aturan, norma agama, dan norma kesusilaan. Jadi, pergaulan bebas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyimpangan yang melewati dari batas kewajiban, tuntunan, aturan syarat, dan rasa malu. Dalil pergaulan bebas terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 30 yang memiliki makna menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan, menjaga kehormatan, menutup aurat, memelihara kemaluan. Ayat ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Ciri-ciri pergaulan bebas yang pertama, menghamburkan harta hanya untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsunya saja. Yang kedua, berbuat dengan tanpa perhitungan antara yang benar dan salah menurut agama. Ketiga, terjerat kepada pesta huru-hara, minuman keras, dan narkoba. Yang keempat, yaitu berperilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Yang kelima, yaitu berperilaku terbuka atau membuka aurat. Contoh dari pergaulan bebas yaitu ada berjudi, merokok, narkoba, minum minuman keras, kehidupan malam seperti di klub atau di tempat bar. Yang terakhir ada seks bebas. Dampak buruk dari pergaulan bebas yaitu yang pertama berkurangnya iman dan keyakinan, dua menambah dosa, yang ketiga memunculkan sifat munafik dan tidak jujur, yang keempat suka berfoya-foya, yang kelima melakukan tindakan kriminalitas, yang keenam rentan terserang penyakit ringan, yang ketujuh jauh dari Allah Subhanahu wa taala, 8 yaitu menyebabkan kanker reproduksi karena banyaknya seks, ada kanker hati dan gangguan liver karena banyaknya pecandu narkoba dan minuman-minuman keras, yang ke-9 yaitu malas belajar dan sebagainya. Upaya terhindar dari pergaulan bebas yang pertama meningkatkan iman dan takwa, kedua mengisi waktu luang dengan kegiatan positif, yang ketiga melatih kedisiplinan, yang keempat tidak pilih-pilih teman tetapi memilih pergaulan yang baik, yang kelima memperluas wawasan dan ilmu serta pengetahuan tentang budi pekerti. Kita juga butuh support dari keluarga, teman, dan lingkungan kita agar kita bisa terjauh dari pergaulan bebas. Dan itulah materi tentang pergaulan bebas, dan ada kata-kata yaitu menjauhlah dari pergaulan bebas dengan jaga lingkungan kita dan diri kita dengan baik. Selanjutnya kita ke materi yang kedua yaitu perbuatan zina. Apa itu perbuatan zina? Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yasni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut Islam. Larangan perbuatan zina terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mendekati perbuatan zina dan juga perbuatan yang menjerumuskan kita kepada zina.
Semacam zina dan sanksinya. Yang pertama ada zina muhsan, yang artinya zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah dan hukumannya dirajam sampai mati. Yang kedua ada zina ghairu muhsan, yang artinya zina yang dilakukan oleh seseorang laki-laki ataupun perempuan yang masih belum menikah atau masih berjaga atau gadis. Hukumannya adalah dua pelaku itu dicambuk 100 kali dan diasingkan ke daerah lain selama 1 tahun. Hal-hal yang mengarah pada perbuatan zina. Yang pertama, memandang yang bukan mahram dengan tatapan yang berbeda. Yang kedua, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga, membuka aurat. Yang keempat, menyentuh yang bukan mahram. Akibat dari perbuatan zina, yang pertama akan dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menghancurkan masa depan anak karena anak yang dihasilkan dari perzinaan akan menghadapi masa kanak-kanak tanpa ayah yang jelas. Yang ketiga, merusak keturunan yang sah. Yang keempat, mendorong untuk melakukan perbuatan dosa lain seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perbuatan zina, bunuh diri karena malu. Yang kelima, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin. Yang terakhir ada terjerat hukuman rajam sampai mati. Hikmah menjauhi perbuatan zina. Yang pertama, dapat mendatangkan ridha Allah dan mendapatkan syafaat Rasul karena telah menaati perintahnya. Yang kedua, dapat menjaga keturunan terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, terpelihara dari penyakit yang kotor atau penyakit kelamin AIDS. Yang keempat, terhindar dari kejahatan-kejahatan yang lain yang ditimbulkan karena perzinaan. Dan itu dia materi yang kedua, dan kata-kata hari adalah bahagia tanpa pacaran. Berarti pacaran bukan zina, Kak, kan bukan berhubungan badan. AIDS itu tetap dalam perbuatan zina dan mendekati ke arah zina. Jadi jangan coba-coba untuk kalian mendekati ya, karena itu sangat menyesatkan. Ingat itu. Jadi setelah kalian simak video di samping, kalian sudah tahu kan apa itu pergaulan bebas dan perbuatan zina itu? Ngeri banget ya. Semoga kita terhindar dari dua perbuatan itu dan kita terus dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.